Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean video terbaru dari channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya. Mungkin selama ini dukungan supportan Anda itu menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang lagi gitu ya. Jadi seperti yang Anda lihat saat ini judulnya, pikirkan kembali gitu loh jika Anda ingin meminjam di pinjaman online gitu ya. Soalnya ini saya perhatikan banyak di sini teman-teman itu yang asal jadi gitu loh. Sehingga banyak dari teman-teman itu padahal dia tidak membutuhkan dana yang seperti itu, malah ingin rasa penasaran dia mungkin melihat suatu iklan, melihat suatu mungkin cerita dari orang, bahkan ada saat ini yaitu joki-joki pinjol gitu loh. Ya. Dan ini yang mau saya bahas hari ini buat teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya silahkan disupport dulu channel ini. Semoga channel ini makin berkembang lagi dan bisa memberikan motivasi dan semangat buat Anda semua. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya. Jadi ini Anda lihat itu iseng-iseng membawa petaka gitu, terjebak di pinjaman online. Terkadang saya berpikir juga, dari satu sisi saya perhatikan teman-teman itu banyak yang kayak mana ya, tidak membaca ketentuan yang ada gitu ya. Kalau untuk segi iklan itu sebuah daya tarik, kayak mana daya tarik itu bisa masuk ke dalam pikiran Anda dan menimbulkan suatu penasaran gitu ya. Tapi coba kalau teman-teman itu semuanya, kalau tidak mendesak banget, tidak penting banget, pikirkan gitu ya. Jangan ini yang iseng-iseng Anda tadi, yang Anda mencoba mungkin yang wah saya cobalah, wah saya mau beli itulah, saya mau beli itulah, padahal ini yang mau Anda beli atau yang Anda inginkan ini tidak ada di daftar kebutuhan Anda. Coba ini dipikirkan kembali gitu ya. Dan Anda belajar dari teman-teman yang telah terdahulu, bagaimana mereka terjebak di pinjaman online, begitu sulit banget buat keluar gitu loh ya. Kalau di satu sisi mungkin saya akan melihat bagaimana dari pinjol itu menawarkan satu iklan mereka, menawarkan produk-produk mereka gitu loh, yang membuat Anda penasaran. Tapi di sisi lain ya, ini ditambah lagi hari ini juga banyak ya jasa-jasa dari joki pinjol atau ini segala macamnya gitu. Sadar nggak bahwa Anda itu telah dimanfaatkan gitu ya. Jangan Anda mau ngikuti hal-hal yang seperti itu. Ini banyak saya perhatikan. Bang, saya kemarin bang diminta kirim KTP, kirim NPWP, ini segala macam. Pokoknya banyak gitu loh. Sehingga dengan iming-iming mungkin bagi hasil, mungkin iming-iming sekian persen dan sekian persen gitu loh. Cobalah pikirkan. Yang sengsara itu Anda. Ya. Apa Anda tidak capek selama ini dihujani dengan teroran, dihujani dengan hinaan, dihujani dengan caci maki gitu loh, dan berbagai macam hal lainnya gitu loh. Coba ini dipertimbangkan. Karena saya perhatikan dari pesatnya perkembangan zaman, pesatnya perkembangan teknologi, sehingga ini tidak menutupi kemungkinan Anda akan masuk ke ranah ini gitu loh ya. Karena saya perhatikan berapa banyak ikut pengguna dari Facebook, berapa banyak pengguna dari Twitter, berapa banyak pengguna dari Instagram gitu, atau dari YouTube, dan mereka itu nyaris semuanya ada iklan pinjol di dalam itu ya. Jadi Anda itu semuanya, saya ingatkan lagi, jika memang tidak terlalu penting gitu loh, tidak terlalu penting, pikirkan kembali gitu loh ya. Itu cuman manis di awal aja gitu loh. Dan itu semuanya mengandung resiko yang sangat besar buat diri Anda, mungkin mengganggu dari hal pribadi Anda nantinya kalau Anda sudah terjebak, bunga yang terlalu tinggi gitu loh ya. Itu tidak akan sesuai dengan iklan yang Anda lihat ya. Cobalah yang sekarang ini, yang awalnya minjam cuman gara-gara daya tarik dari sebuah iklan, coba dulu isi di kolom komentar seperti apa gitu. Dan iklan apa yang Anda lihat yang lain yang rasanya mereka ingin sekali, mungkin rasa penasaran mereka ingin meminjam di pinjaman online, biar mereka bisa pertimbangkan gitu loh ya. Coba dulu isi di kolom komentar, siapa di sini yang meminjam di pinjol cuma gara-gara iklan yang mereka jumpai mungkin di Facebook,
di YouTube ataupun di Twitter, di Instagram mungkin ya. Dan ketika dia masuk, semua itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Ya. Makanya dipikirkan gitu loh. Karena saya perhatikan makin banyak, setiap hari ini makin banyak, setiap hari ini makin banyak gitu ya. Dan untuk mungkin dari otoritas jasa keuangan, mungkin ini lebih dipertegaskan lagi ya. Karena saya perhatikan juga ini makin lama makin banyak, dan sehingga sudah tidak sesuai dengan SOP yang dikeluarkan gitu loh ya. Dan untuk para pihak pinjol ya, ini untuk para pihak pinjol ya, terutama mungkin yang sudah terverifikasi di OJK, yang sudah terdaftar di OJK, mungkin Anda mungkin lebih bisa dipertimbangkan lagi mungkin dari segi penagihan gitu loh. Karena ini banyak sekali yang dikeluhkan dari penagihan dari oknum-oknum debt collector ini. Ya, mungkin bisa dipertimbangkan kembali jika mau menggunakan jasa penagihan dari pihak ketiga, bagaimana dengan mereka, karena ini yang akan berdampak ke sebuah perusahaan Anda gitu. Ya, meskipun Anda sudah mengikuti mungkin dari segi aturan OJK ini segala macam, kalau penagihannya tidak sesuai, dia sama aja gitu loh. Ya, hari ini itu kita sama maklum, kita sama paham, mungkin sudah ada orang yang terjebak, sudah ada orang yang masuk ke dalam mungkin dunia online ini, dan mereka sulit banget untuk mengembalikan ya. Mungkin beberapa alasan yang paling valid itu ya, ini bukan alasan lagi ya, mungkin sudah hampir 2 tahun ini ya, mungkin dari 2020 2021 mungkin 11 tahun lebih lah, itu setahun lebih kita yang menghadapi pandemi ya. Jadi dengan keterbatasan pemasukan, keterbatasan mungkin menjumlah kerja gitu loh. Jadi sehingga mereka agak kesulitan dalam membayar ya. Dan satu hal lagi mungkin yang untuk pertimbangan ya dari pihak, mungkin dari pihak pinjol ya, selaku Anda yang pemilik usaha mungkin di Indonesia ini. Saya pengen itu ketika Anda memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada mungkin calon-calon debitur yang akan meminjam di situ, coba pergunakan tim analis yang benar-benar gitu loh ya, karena ini akan berdampak ke suatu perusahaan Anda ya. Jadi saya perhatikan itu ya, sebenarnya orang-orang ini banyak yang bermasalahnya itu bukan dengan pinjolnya, tapi bermasalahnya itu dengan penagihannya gitu loh ya. Ini juga harus menjadi PR bersama, dan buat teman-teman terutama sekali ini ya, jadi kalau memang rasanya itu tidak dibutuhkan banget, jangan sampai iseng-iseng ini membawa petaka bagi Anda gitu ya. Jadi Anda yang terjebak di pinjol, yang awalnya mungkin tidak terlalu membutuhkan, yang awalnya mungkin tidak terlalu mementingkan suatu dana ini, sehingga Anda cuman daya tarik atau rasa penasaran ini segala macam, coba ini dipertimbangkan kembali gitu. Karena ini sudah banyak orang-orang yang mengeluh setelah mereka masuk ke dalam dunia online, mereka telah meminjam ke dunia online. Itu Anda jadikan gambaran buat Anda juga mengikuti orang itu. Jadikan gambaran dulu gitu loh. Sejauh ini apa sih yang didapat oleh orang-orang ini? Bagaimana segi penagihannya? Bagaimana dengan segi bunganya? Apa legalitas dari sebuah perusahaan ini? Ini butuh pertimbangan dari Anda semuanya gitu loh. Ya. Jadi jangan asal-asalan gitu loh. Jadi yang asal-asalan ini, inilah hari ini gitu loh. Dan saya juga sedikit kesal gitu dengan adanya joki, mungkin ada rawatan legal pinjam ke ilegal. Sering saya nemuin komentar-komentar yang seperti itu di channel saya gitu loh ya. Dan itu ya saya juga paham ya, dari kayak mana mungkin sebagian besar mungkin ya dari teman-teman yang satu negara dengan saya ini, mungkin untuk membaca itu malas, memahami itu malas gitu loh, sehingga dia asal-asalan, sehingga dia seperti ini gitu loh ya. Dan akhirnya menjadi apa? Menjadi masalah besar buat Anda gitu loh ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pedoman bagi diri Anda, dan buat teman-teman semuanya yang sudah terjebak juga boleh kasih tahu ke teman-teman semuanya apa sih dampak-dampak ketika kita masuk ke dalam pinjaman online, apa risiko-risiko yang akan kita hadapi. Jangan hanya manis kelihatan di awal aja gitu loh ya. Tolong disampaikan juga ke orang-orang sekitarnya ya. Mungkin dari saya cuman itu dulu, terlebih dan terkurangnya mungkin saya mohon maaf. Kalau ada mungkin penyampaian yang kurang pas, kalau ada penyampaian yang kurang masuk dari diri Anda boleh isi di kolom komentar supaya pembicaraan ini lebih lengkap